Peta Demokrasi di Indonesia. Nama: Rifki Adiatma, NPM 18.1705.1055. Konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos, kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1945 sampai tahun 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan ini, tahun 1945 sampai tahun 1949. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Agar negara kesatuan tetap hidup. Macam-macam demokrasi. Menurut Septi Nurwijayanti dan Nani Prasetyoningsih, 2009, pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yang oleh negara-negara di dunia yaitu 1. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. 2. Demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya Dekrit 1959, Indonesia kembali kepada UUD 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante 1956. 3. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, masa ini Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan UU di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. 4. Demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi demokrasi. 1. Sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. 2. Memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. 3. Memberikan perlindungan kepada HAM pada warga negara. 4. Menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa pandang bulu. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1949 sampai tahun 1959.
Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun-tahun 1949 sampai tahun 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian UUD. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai tanggal 17 Agustus tahun 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensil menjadi kuaso-parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan UUD 1950 pada waktu tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli tahun 1959. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1959 sampai tahun 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1965 sampai tahun 1998. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun-tahun 1966 sampai tahun 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden RI. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin menjadi lebih demokratis. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni tahun 1999 dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Sistem pemilu ini memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya untuk bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden, wakil presiden secara langsung. Terima kasih.